Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam presentasi hari ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Fauzan Desputra. Di sini saya bertindak sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi hari ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri hari ini. Di sini ada Gita Aulia Dharma Putri. Hadir. Lalu ada Aulia Syafitri. Hadir. Dan terakhir ada saya sendiri, Ahmad Fauzan Desputra. Lalu selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan kami. Ini di sini kami akan mempresentasikan mulai dari latar belakang, visi dan misi, deskripsi produk, lalu ada struktur organisasinya, bisnis model kanvas, dan juga financial plan. Untuk para materi, saya persilakan. Nah, di sini ada latar belakang mengapa kami memutuskan untuk membuat usaha ini. Yang pertama, semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama dalam kebutuhan pangan atau cemilan. Lalu yang kedua, ada kegemaran masyarakat terhadap masakan pedas. Di zaman sekarang itu banyak masyarakat yang hobi dan menyukai makanan atau cemilan pedas. Nah, makanan pedas itu juga diminati hampir di semua kalangan, apalagi masyarakat umum sudah sangat familiar dengan seblak karena seblak memiliki cita rasa yang khas, seperti rasa pedasnya. Mungkin dari situ kami berpikir bahwa nantinya akan mudah bagi kami untuk memperkenalkan produk yang kami produksi ke masyarakat. Lalu yang ketiga, ada kegemaran owner terhadap seblak. Jadi kami ini penyuka seblak. Awalnya kami membuat seblak ini untuk kebutuhan pribadi saja. Tapi beberapa kali masakan kami ikut dikonsumsi juga sama orang sekitar dan ternyata responnya baik. Maka kami berpikir kenapa nggak kita buat usaha yang dilatar belakangi dari kebutuhan pribadi dan bisa menguntungkan. Kami tahu cara produksinya, tahu target pasarnya, dan ada modalnya. Jadi sekalian aja gitu dibuatkan usaha. Lalu yang terakhir, ingin mencicipi seblak, tetapi tetap bergizi dan kandungan di dalamnya dapat terkontrol gitu. Nah, menurut experience kami, ada beberapa pelaku usaha seblak yang kurang memperhatikan kandungan serta bahan untuk pembuatan seblak itu sendiri. Jadi kami berpikir gimana caranya orang-orang bisa tetap mengkonsumsi seblak dengan porsi yang seimbang dan tetap ada gizi serta nutrisinya. Maka kami membuat usaha seblak ini dengan tetap memperhatikan kandungan serta bahan yang digunakan dalam pembuatan si seblak tersebut. Lalu selanjutnya ada visi dan misi. Di sini visi kami menciptakan produk makanan unggulan yang banyak diminati atau disukai masyarakat. Memberikan produk yang disukai oleh para penikmat makanan pedas dan memberikan cita rasa yang nikmat. Lalu ada misi. Di sini misinya menciptakan lapangan pekerjaan, membuat seblak dengan kualitas yang baik dengan menggunakan resep yang sehat dan bahan yang higienis, membandrol harga yang terjangkau untuk target pasar, memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumen, dan membuat para konsumen mengingat cita rasa produk kami. Selanjutnya ada product description. Pada produk kami, seblak saha merupakan makanan kekinian yang praktis dan nikmat untuk para pecinta pedas. Kami memiliki berbagai macam varian seblak, yaitu seblak basah, seblak kering atau seblak goreng, dan seblak frozen dengan berbagai macam level pedas yang berbeda. Mulai dari level 0 sampai level 2. Setiap varian seblak saha mempunyai isian ceker di dalamnya, dan ceker akan bertambah sesuai dengan level pedasnya. Jadi, kalau kalian pesan level yang paling pedas, maka cekernya akan lebih banyak. Nah, next. Nah, selanjutnya ada our product. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, varian produk kami ini ada seblak kering atau seblak goreng, seblak basah, dan seblak frozen. Untuk seblak goreng dan seblak basah bisa dimakan di tempat dan bisa juga dibungkus, tapi dalam kondisi yang sudah dimasak, jadi para konsumen tinggal menyantapnya saja. Kami juga menyediakan seblak frozen yang bertujuan agar para pembeli atau konsumen bisa menikmati seblak kami kapan saja dan di mana saja. Terlebih lagi saat ini sedang pandemi, jadi seblak kami sangat cocok untuk dimakan di rumah bersama teman atau saat kumpul keluarga. Next.
Nah, di sini ada struktur organisasi dalam usaha kami. Yang paling atas itu ada Ahmad Fauzan sebagai manajer. Di sini bertanggung jawab atas seluruh divisi sekaligus pengambil keputusan utama dengan berdasarkan pada pengalaman, pengetahuan, dan kompetensi yang dipunya. Lalu sebagai finance juga bertanggung jawab mengelola keuangan perusahaan dari mulai transaksi pembukuan dan pelaporan keuangan. Lalu ada Aulia Syafitri sebagai marketing yang bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran seperti menetapkan harga, menentukan target pasar, dan juga saran pemasaran untuk online maupun offline, serta bertanggung jawab dalam membina hubungan baik terhadap para konsumen. Lalu sebagai production, bertanggung jawab dalam produksi produk dan pencatatan stok produk yang ada. Berperan juga sebagai penjaga kualitas dan kuantitas dari setiap produk. Lalu ada Gita Dharma Putri sebagai human resource yang bertanggung jawab dalam pengelolaan karyawan dan desainer yang bertanggung jawab untuk membuat desain logo, desain iklan, pemasaran semenarik mungkin agar semua orang yang melihat menjadi tertarik. Next. Selanjutnya ini ada bisnis model kanvas. Nah, di bisnis model kanvas ini ada key partner, key activities, key resort, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Nah, di key partner ini berisi pihak-pihak eksternal yang dibutuhkan untuk menjalankan key activities. Hal ini mempengaruhi kesuksesan dalam berjalannya suatu bisnis. Nah, di key partner kami ini ada supplier bahan baku, supermarket, GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Selanjutnya ada key activities. Ini merupakan aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah value proposition yang diberikan kepada konsumen. Kegiatan yang termasuk dalam lingkup ini ada produksi, belanja bahan, melakukan promosi, desain, rekap penjualan, dan evaluasi penjualan. Selanjutnya ada key resort. Key resort merupakan komponen yang berisikan sumber daya manusia atau biasa disebut tenaga kerja, brand, peralatan, dan keuangan untuk mewujudkan proposisi nilai. Nah, di key resort kami ini ada sumber daya manusia, resep, dan teknik pengolahan. Selanjutnya ada value proposition. Itu mencakup kepada ketertarikan calon pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Value proposition ini juga berarti sebuah nilai unik yang diciptakan oleh perusahaan untuk target konsumennya. Di value proposition kami ini ada kualitas produk yang baik, rasa yang gurih, pedas dengan porsi yang seimbang, harga yang terjangkau, tempat yang bersih dan nyaman, dan kami juga mempunyai cukup banyak tempat sampah di beberapa titik untuk memudahkan konsumen membuang sampah mereka, higienis dan juga halal. Selanjutnya, customer relationship. Ini merupakan strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi, guna membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas, dan loyal. Kegiatan yang termasuk dalam lingkup ini ada diskon yang kami adakan setiap bulan, yang berlangsung selama 1-2 minggu, dan kami memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan. Selanjutnya ada channel. Channel merupakan sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat produk kita kepada konsumen. Di channel kami ini ada Instagram, WhatsApp, Facebook, banner, dan radio. Selanjutnya customer segment. Ini merupakan komponen dalam bisnis di mana dari pelangganlah kami bisa dapat pemasukan. Customer segment kami ini ada masyarakat, mahasiswa, dan pekerja. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure ini berisi rincian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produksi dan layanan bisnis dengan mengelola keuangan bisnis secara hemat dan meminimalkan risiko kerugian. Struktur kami ini ada biaya bahan baku, biaya pegawai, biaya listrik, dan biaya perawatan alat dan tempat. Nah, yang terakhir ini ada revenue stream. Di revenue stream ini kami membuka reseller sebelah usaha guna untuk mempermudah para konsumen menemukan produk kami. Next. Selanjutnya kita masuk ke bisnis financial plan. Jadi dalam satu usaha itu kita harus menyiapkan persiapan-persiapan dalam hal segi keuangannya juga. Jadi segi keuangan ini juga menentukan masa depan dari suatu usaha itu sendiri. Oke, pertama kita masuk ke bisnis preparation budget. Apa sih simpelnya bisnis preparation budget ini? Kita simpelnya itu menyiapkan dana atau budget
atau anggaran untuk keseluruhan dari usaha kami. Yang pertama itu ada fixed cost, itu terdiri dari biaya operasional dan juga peralatan. Nah, untuk operasionalnya itu sekitar 2.550.000. Lalu untuk biaya peralatannya itu sekitar 5.890.000. Lalu untuk variable cost-nya itu kita ada biaya bahan baku dan juga stok produk ya. Untuk biaya bahan bakunya itu sekitar 3.092.000. Nah, untuk stok produknya itu 13.810.000. Nah, 3 juta ini untuk bahan baku seblak basah. Nah, untuk yang 13 jutanya ini itu dana anggaran untuk seblak frozen, seblak kering, kayak gitu-gitu. Lalu ada biaya upah karyawan, nah itu sekitar 5 juta. Lalu selanjutnya ada bisnis eksekusi budget. Ini simpelnya itu dalam mengeksekusi budget kami. Nah, kami punya 2 masa, yaitu ada masa penjualan dan juga pembukaan. Nah, untuk masa pembukaan itu dalam 1 minggu pertama kami mengadakan promo pembelian di atas 30.000. Untuk 30 orang pertama akan mendapatkan satu jenis seblak, kayak baik seblak frozen atau kering, itu bebas pilih. Nah, untuk masa penjualan, nah di masa penjualan ini kita menyiapkan 1, 2, 3, 4, ada 5 menu yang kami persiapkan. Nah, yang pertama itu ada seblak basah. Nah, seblak basah ini kita ambil modalnya itu dari total itu sekitar 10.000 lah, itu udah kita hitung-hitung. Itu untuk satu porsinya. Ini lalu untuk kita menjual itu sekitar 15.000. Nah, untuk keuntungannya itu sekitar 5 ribuan. Nah, keuntungan yang kita dapat itu ya kurang lebih sekitar 33%. Untuk seblak frozen yang biasa itu kita harga modalnya itu 5.033 dan harga jualnya itu 10.000 dan keuntungan yang kita dapat itu sekitar 4.900-an. Itu keuntungannya itu 50%. Nah, untuk seblak frozen yang merek Karun Kue Tiaw, ini kita modal itu 19.533, untuk harga jual itu 25.000 dan keuntungannya itu sekitar 5.400 sekian. Nah, itu untuk keuntungannya 22%. Lalu untuk seblak frozen untuk seblak kerupuk yang kering pedas itu 8.400-an harga modalnya dan harga jualnya 13.000. Sekitar 4 ribuan, 4.500 untuk keuntungannya. Keuntungannya 35%. Seblak frozen jawara pedas 13.000 dan harga jualnya 20.000, sekitar 6 ribuan kita ambil untung atau 35%. Nah, untuk seblak frozen sampai kerupuk ini kita udah totalin ya harga semuanya kita beli dan juga ongkirnya, dan itu kira-kira ya untuk satu menunya itu kita jualnya segini lah. Lalu kenapa di sini 16 juta harga modal yang kita pakai itu untuk semuanya. Jadi di sini kita target satu menu itu terjual 300. Jadi satu menu 300, 300, 300 dan juga harga jualnya kita akan dapat keuntungan kotoran 24.900. Lalu kita ke break even point. Nah, break even point ini kita gimana sih caranya kita untuk dapat keuntungan untuk dapat titik impas. Nah, atau balik modal. Nah, untuk BEP-nya ini kita perlu total biaya penyusutan. Nah, untuk total semuanya itu sekitar 120 ribuan. Nah, untuk cara penghitungannya biaya peralatan dibagi umur ekonomis dalam bulan. Lalu ada biaya tetap di sini untuk perhitungan break even point itu ada biaya gaji, biaya operasional, dan juga biaya penyusutan peralatan. Nah, itu sekitar 7.670.000 sekian. Nah, harga jual keseluruhan itu untuk satu produknya keseluruhan itu 83.000. Nah, harga beli keseluruhannya itu sekitar 56 ribuan. Jadi pendapatan Kotaras udah saya bilang tadi itu sekitar 24.900. Nah, targetnya itu kan 300 untuk setiap menu. Seperti itu. Nah, langsung ada BEP unit. Nah, kita kira-kira akan mendapatkan modal balik atau balik modal itu kalau per menu itu terjual sekitar 284 atau 285 unit produk. Nah, lalu untuk BEP rupiah itu kita mendapatkan sekitar 23.600 sekian itu jika balik modal dalam BEP rupiah. Lalu selanjutnya ada profit revenue sharing, kita bagi dua untuk pemilik dan juga pengelola. Untuk pemilik itu pemilik bagi yang mau menginvestasikan dana dalam usaha kami, nah itu kira-kira akan dapat 40% dari keuntungan, dan juga untuk pengelola ya kita bertiga ini ada saya, Gita sama Aul itu akan mendapatkan 60% dari keuntungan ini. Nah, keuntungannya atau profitnya itu dihitung dari mana sih? Nah, lihat bawahnya ada pendapatan per bulan. Itu pendapatan Kotara sekitar 24.900 dan dikurangin biaya total. Biaya total itu sekitar 11.455.
itu terdiri dari operasional, bahan baku, dan upah karyawan. Nah, untuk didapat profitnya itu sekitar 13.445. Nah, dari 13 juta inilah kita bagi 40% untuk pemilik dan juga 60% untuk pengelola. Seperti itu. Next. Nah, kita masuk ke rangkuman atau kesimpulan dari presentasi hari ini. Berdasarkan dari proposal bisnis yang telah kami presentasikan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa Sebak Saha ini dari segi ide itu target pasar, sehingga hingga rencana keuangan, bawa modal, dan lain-lain, memiliki prospek yang menjanjikan ke depannya. Tantangan terbesar dalam pemasaran dan promosi produk Sebak Saha berupa cukup banyaknya pesaing dengan produk serupa. Maka dari itu, target pasar usaha ini harus tepat sasaran dan meyakinkan. Next. Itu aja presentasi hari ini dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.